WKBK, yo halo welcome back pemirsa dimanapun kalian anda berada. Kali ini berjumpa lagi bersama Mamang. Mamang akan membahas sebuah film yang berjudul Sunflower. Sunflower adalah film dari Korea Selatan yang bergenre action drama seorang gangster yang tobat tetapi ada ancaman pembunuhan untuk keluarganya. Walaupun Mamang sebagai pengguna YouTube baru tanpa subscriber, Mama akan selalu memberikan sebuah film-film terbaik untuk menghibur kalian semua. Waduh. Langsung saja tanpa cang-cing-cang, kita masuk ke film ceritanya. Awal cerita film dibuka dengan seseorang yang bernama Tae-sik sedang duduk di kursi kereta api. Beliau dikabarkan pulang dari penjara selama 10 tahun dan kembali ke rumah dulunya. Sambil memakan snack kacang, dia melihat pemandangan dan membawa buku catatannya. Kemudian dia mencoret snack kacang. Tibalah ketika Tae-sik ke kampung halamannya dan film Sunflower dibuka. Ketika Tae-sik tiba di rumah dulunya, ternyata ada seorang perempuan cantik yang di sana dan berkata, "Hei, kamu sedang apa di sini? Aku hanya menunggu ibu." Kemudian wanita itu memberitahu bahwa ibunya sedang ke pasar dan akan pulang nanti sore. Lalu si wanita cantik itu menyarankan untuk dia pergi ke pemandian umum. Setelah tiba di pemandian umum, Tae-sik ternyata tidak bisa membuka kunci dengan sensor. Lalu seseorang menegurnya, menganggap bahwa Tae-sik hanya akan merusak saja. Tapi ketika seseorang itu melihat tato si Tae-sik dan seseorang itu pun kaget bukan main. Scene kembali berganti di sebuah malam, ada seseorang yang disiksa di sebuah klub dan dipantau oleh 2 orang polisi. Seharusnya polisi tersebut membantunya, tapi mereka hanya memintingkan perutnya yang lapar. Lalu di sebuah klubnya, di dalam ada seseorang yang bernama Changmuk. Penguasa klub itu sedang menasihati para anak buahnya. Kemudian dia marah sampai menggigit culinya. Anjing, digeger. Lalu tak lama ada suara dari belakang yang memanggil Changmuk. Ternyata dia Tae-sik, teman lama si Changmuk 10 tahun yang lalu. Dia mengabarkan bahwa dia sudah kembali bebas dari penjara. Kemudian Changmuk menawarinya untuk di klub malam, tapi Tae-sik dengan menolak, lalu mengantarnya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Walaupun begitu, Changmuk dan si Yangki ini memberikan arahan kepada anak buahnya supaya tetap hati-hati dan terus mengawasi Tae-sik. Scene berganti ketika Tae-sik sudah kembali mengunjungi rumah lamanya dan si wanita cantik itu bernama Huiju. Tak lama Huiju memanggil ibunya dan pertemuan Tae-sik dengan ibunya akhirnya dapat terlaksanakan. Tae-sik sempat meminta maaf kepada ibunya tentang kenapa dia masuk penjara 10 tahun yang lalu. Ibunya pun memaafkan dia, disambut dengan makanan yang sangat enak, mewah. Huiju adalah anak asli dari si ibu Dekcha tersebut, tidak pernah tahu apa di masa lalunya. Kemudian dia mengajak ngobrol di belakang dan dia tidak mau disebut kakak karena Tae-sik adalah orang yang bodoh. Sebelum tidur, dia selalu mengucapkan, "Aku tidak akan bertengkar lagi, aku tidak akan minum lagi, aku tidak akan judi lagi, dan aku akan menjadi orang yang baik." Lanjut, scene berganti ke sebuah pasar di mana ada seseorang yang sangat berkuasa. Orang itu bernama Chu Pangso. Dia adalah sebagai anggota DPR yang baru, berjanji untuk merenovasi pasar dan akan membuat pasar semakin ramai. Biasalah janji pejabat. Kemudian kita diperlihatkan ketika Tae-sik sedang di kantor polisi. Dia membuat laporan karena dia sebagai bebas bersyarat. Tak lama ada kepala polisi yang datang menghampirinya. Awalnya serius mengambil surat tersebut, tapi lama-lama dia bercanda. Ternyata kepala polisi itu adalah seorang teman Tae-sik waktu SMA-nya dulu yang sering dibully Tae-sik. Dia pun memberitahu kepada Tae-sik untuk segera meninggalkan tempat ini karena banyak orang yang tidak menyukainya. Tapi Tae-sik berjanji untuk menjadi orang baik. Kemudian ketika Tae-sik ingin dihapus tatonya ke rumah sakit, dokter itu ragu untuk menghapus semua tato yang ada di badan Tae-sik, sehingga dia meminta bayaran yang sangat mahal, 30 atau 50 juta.
Dan dua perawat tersebut melihat tato Taesik sangat mengagumkan. Ternyata bukan hanya dua perawat saja yang melihatnya, ternyata seluruh orang ada di sana melihat tato Taesik. Scene berpindah kepada ibu angkat Taesik yang memasuki sebuah ruangan, di mana ibu ini pemilik restoran Sunflower. Dia berbicara kepada Cho Pan-so untuk tidak pernah mengganggunya karena dia tidak akan pernah menjual restoran Sunflower tersebut. Malam pun poek. Wiju mencoba mengobrol dengan kakak angkatnya yang belum akrab ini. Tapi Taesik malah bertanya, kenapa kamu bibirnya berdarah? Dia hanya menjawab, karena aku cantik. Kemudian Wiju menyarankan untuk tidak merokok kepada Taesik, dan dia mencoretnya dari buku catatan harian. Besoknya, Taesik sudah mulai bekerja di sebuah bengkel kesejahteraan. Lalu ada polisi yang melihatnya. Kedua polisi itu berbincang-bincang, itulah Taesik. Dia dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak menyangka dia bekerja di sini. Dulu, dia adalah penguasa. Setelah mengalahkan Choi Do-pil, Choi Do-pil adalah penguasa jalanan. Kisah pun diceritakan 10 tahun yang lalu. Choi Do-pil adalah penguasa jalanan dan Yang Ki serta Changmuk adalah kaki tangan Choi Do-pil. Kemudian dia menantang Taesik untuk berkelahi. Di sini Choi Do-pil tewas dan perseteruan politik Changmuk dan Yang Ki bergabung dengan Cho Pan-so, sementara Taesik masuk penjara dan Cho Pan-so malah membawa Byung Jin masuk kepada gengnya, bukan Taesik. Lalu kedua polisi tersebut melaporkan kepada yang punya bengkel itu bahwa Taesik itu bukan orang yang baik. Tapi yang punya bengkel berbicara bahwa dia baik, rajin, saya juga mimiti nama ruas dan potatona, tapi bager kadieu mah gitu. Dan polisi itu tidak percaya lagi. Scene berpindah ke sekolahan kepada Wiju yang sedang belajar matematika dengan guru yang sangat cantik ini. Kemudian dia tidak sengaja melihat Taesik ada di sana. Taesik ingin belajar berbahasa Inggris, tapi si guru tersebut malah kenal dengan Taesik. Ternyata guru itu sering mengunjungi Taesik 10 tahun yang lalu di penjara. Wah, bogoheun. Ketika sedang jajan, ada seseorang yang menaksir Wiju. Kemudian Taesik ditendang dari jauh dan Taesik diperpek rame-rame. Di sana disiksa, tapi dia tidak melawan. Namun orang-orang itu ketakutan ketika baju Taesik sobek dan melihat tatonya. Kembali ke rumah, Taesik merawat lukanya. Kemudian Wiju memberikan dia perban. Taesik mengucapkan terima kasih. Lalu Wiju bertanya, siapa guru tadi? Kenapa kamu mengenalinya atau kau pernah kencan dengannya? Taesik hanya menjawab, dia hanya seorang teman. Wiju pun tersenyum manis. Scene berpindah kepada Cho Pang-su. Sang penguasa klub Oracle ini sedang berbincang dengan teman-temannya Yang Ki dan juga Changmuk. Dia berencana untuk meratakan restoran Sunflower dan Changmuk tentu ingin sekali menjadi pengganti Cho Pang-so dan dia menyanggupi proyek pembasmian restoran Sunflower. Tiba di restoran Sunflower, Taesik sedang makan siang. Ternyata banyak orang-orang berandalan di belakang. Dia pun kaget, tapi lebih kaget Changmuk. Kenapa Taesik ada di sini? Kemudian Changmuk berbicara kepada Yang Ki. Saya tidak tahu kenapa ada Taesik di sana. Hampir saja saya mau mati. Di sini Cho Pan-so bertanya kepada Changmuk dan Yang Ki, siapa itu Taesik? Siapa itu yang menghabisi Cho Do-pil? Kenapa Sunflower sangat sekali untuk dijadikan sebuah perusahaan klub malam? Cerita berlanjut ketika Wiju sedang mendekati Taesik dengan pura-pura belajar matematika. Kemudian Taesik menceritakan bisa belajar matematika karena ada orang di dalam sel guru sebagai matematika, tapi dia ingin belajar bahasa Inggris. Lalu Taesik mendapat gaji pertama di bengkel dan memberikan sebuah surprise kepada ibunya. Tak lupa dia juga memberikan sebuah DVD untuk Wiju, tapi Wiju menolaknya dengan gengsi. Tak lama kemudian dia menukar kopi yang dibikin Wiju dan DVD yang tadi ditolaknya. Di sebuah sore jam 3, Wiju berhasil membawa buku Taesik. Dengan diam-diam dia membacanya dan menertawakannya. Ternyata buku tersebut adalah pemberian dari ibunya untuk kelakuan baik selama dia di penjara.
Kemudian Huiju bertanya kenapa ini piknik belum dicoret di dalam bukunya. Lalu Tae-sik menjawab dengan bingung. Dan Huiju memberikan sebuah piknik untuk Tae-sik dalam hidupnya yang pertama kali. Dan Tae-sik pun tersenyum lebar. Lanjut malam pun poet Byung-jin yang anak buahnya Cho Pang-so itu mengunjungi bengkel Tae-sik dan berbicara, kamu harus segera pergi dari sini atau tidak Cho Pang-so akan mengamuk dan meratakan semua restoran ibumu itu. Ternyata cicing-cicing anak buahnya si Yangki ngadengekeun dan Yangki pun berspekulasi bahwa Cho Pang-so akan memberikan pekerjaan kepada Tae-sik melalui bisikan Byung-jin, padahal mah lain. Ketika di rumah sakit, Tae-sik mau dihapus tatonya, tapi kejadian lucu di sana. Huiju yang sangat cerewet itu membuat alat tato itu nyetrum ke tubuh si Tae-sik. Shin berpindah kepada Changmuk yang sedang ngamuk-ngamuk di restoran Sunflower. Dia selalu membabat habis apa yang ada di depannya. Lalu ada Huiju di sana merekam dan dia berlari kepada Tae-sik yang ada di bengkel. Pasukan Cho Pang-so, Yangki, dan Changmuk sedang berpesta pora di Oracle. Kemudian pindah kepada Tae-sik yang berbicara kepada Cho Pang-so bahwa dia jangan main-main untuk mengganggu ibunya lagi. Lalu Cho Pang-so memberikan sebuah pekerjaan kepada Tae-sik. Dia bilang, tidak, terima kasih, saya sudah bekerja di bengkel. Shin berpindah kepada Cho Pang-so yang memberikan anak buahnya ke bengkel Tae-sik dengan dalih ingin menerbangkan mobilnya, nyawa bisa tuh. Lalu Tae-sik di sana dipukuli supaya Tae-sik terbawa suasana emosi dan mengamuk. Tapi akhirnya Tae-sik tidak, dia bisa memendam dirinya sendiri. Bagus. Shin berganti ketika seseorang yang nenggelan si Tae-sik bareng jeung si Huiju. Dia mengintip dan tiba-tiba ngomong bahwa anak ini telah membunuh Choi Do-pil. Choi Do-pil adalah anak dari si ibu angkat si Tae-sik. Wah, di sana perasaan Huiju dan si ibu remuk. Namun si ibu dan Huiju memutuskan untuk tidak mengusir Tae-sik dan Huiju juga memohon kepada Tae-sik jangan pergi. Karena ibu dan dia sangat bahagia dan kakak Choi Do-pil juga termasuk kakak yang jahat dulu, suka memukul ibunya demi uang. Lanjut, si ibu langsung datang ke Cho Pang-so bahwa dia tidak akan menjual restoran Sunflower dan dia sambil membawa fakta. Tentunya Choi Do-pil diperintahkan oleh Cho Pang-so untuk membunuh si Tae-sik dan kematian Choi Do-pil seluruhnya salah Cho Pang-so. Ini terjadi karena dia menemukan buku diary dari anaknya dulu. Byung-jin pun sekretarisnya Cho Pang-so yang sangat baik kepada Tae-sik meneleponnya dari jauh untuk memperingatkan untuk berhati-hati Tae-sik karena si Cho Pang-so bakal ngamuk. Sasaran utama para gangster ini adalah si Huiju. Ketika dia sedang jalan pulang sekolah, tiba-tiba ada motor hitam sambil muabata dan habak kepada hulunya dan Huiju pun terkapar. Huiju yang terkapar dibawa ke rumah sakit, sementara ibu dan Tae-sik semuanya akan dijual termasuk rumah dan dia mengalah karena demi keluarga. Dia akan pergi dari kota ini, sementara Tae-sik izin dulu, bos aing indit kasih Cho Pang-so bolohona teh kasih. Dan Tae-sik setelah izin ke Cho Pang-so, si Cho Pang-so mengucapkan perpisahan termanis tapi harus dengan dipotongnya tangan Tae-sik dan Tae-sik setuju demi keluarga. Byung-jin yang memotong tangan Tae-sik hanya memotong urat nadinya saja, kemudian dia ngobrol kasih Cho Pang-so, geus bos lah tenanaon, cuman sekedar tidak bisa pegang sendok. Terus Byung-jin ngomong di mobil kepada Tae-sik, kamu tidak apa-apa, kamu aman-aman saja tangan kamu. Kemudian Tae-sik menjenguk Huiju yang sedang di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa akan menjaga nyawa Huiju dengan nyawanya sendiri. Lalu ketika pulang, Tae-sik sangat shock ketika melihat ibunya terbunuh menggantung. Dan di sini fakta mengejutkan, ada anting di lantai. Ternyata anting itu punya si Yangki dan Tae-sik di sini benar-benar kehabisan kesabarannya. Emosinya campur aduk antara sedih dan marah. Dan monster itu bangkit dalam tubuhnya.
Kesedihan sangat mendalam di wajah Taesik. Lalu dia memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka. Padahal Taesik hanya ingin pergi dari kota ini dengan keluarga kecilnya yang sangat bahagia. Taesik datang ke klub itu sendirian. Pertama dia bertanya siapa yang memukul Huiju. Lalu anak itu yang nendang Taesik waktu jajan menjawab, saya. Anjir. Dia ingin promosi di hadapan bos Chopangso dan dia maju melawan Taesik dan dia modar. Dan Taesik pun membantai orang-orang yang ada di sana. Sambil ada di kobaran api, dia menghajar musuh-musuhnya. Sehingga yang terakhir, bos besar Chopangso pun mati. Scene berpindah kepada Huiju yang sudah sehat dan dia sedang melamun, memimpikan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Sementara dia menjadi orang yang sangat pintar. Metode belajarnya mengingatkannya kepada Taesik dengan mencoret. Dia mengartikan cinta untuk Taesik, entah itu cinta kepada orang lain atau cinta sebagai kakak. Disitulah letak kesedihan dan film pun berakhir ending yang sangat menggelutkan. Terima kasih kepada subscriber yang nolku telah menonton film ini. Sementara aku di sini masih kopi dan rokok satu batang. Mudah-mudahan banyak subscriber di video selanjutnya. Terima kasih kepada semua penonton dari YouTuber baru. Waduh.